duit perintah itu. Dan Anda masih bersama kami di Prime Plus, dan segmen kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana tanggapan dari penonton YouTube CNN Indonesia. Kami sudah rangkumkan 4 pertanyaan, kita bisa tampilkan bersama di plasma. Oke, saya akan baca keempatnya. Pertama dari @darmeyek94. Nanti bisa jadi seorang mantan koruptor bisa dijadikan pemimpin daerah karena dipilih oleh sesama temannya di partai. Rakyat nggak bisa ikut andil. Kemudian berikutnya @Alia Eryanti, pemilu mahal seakan rakyat yang disalahkan dengan dalih SDM kurang. Kalau memang mau murah ongkos, partai gratiskan kandidat yang berpotensi. Kemudian @Ameli Anessa, betul sekali rakyat tidak repot pergi ke TPS Pilkada, lebih baik kerja cari nafkah untuk keluarga, lebih bermanfaat dan carilah rezeki yang halal. Dan terakhir, @Priharyo, negara akan ditentukan oleh ketua partai politik saja, rakyat jadi penonton. Pak Yoga, Ya. Benarkah rakyat jadi penonton, ketua partai menentukan? Partai Amanat Nasional senang dengan perbincangan seperti ini, pengembangan ide, gagasan untuk peningkatan kualitas demokrasi, untuk pendewasaan bahwa ada ternyata perbedaan pendapat. Boleh berbeda pendapat, yang tidak boleh itu beda pendapatan. Nah gitu ya kan. Yang kedua, politik Indonesia sekarang itu sudah sangat rasional dan kuantitatif. Artinya hal-hal yang bersifat kualitatif sekarang bisa dinilai dalam bentuk angka-angka. Seperti Drone Emprit tadi menjelaskan bagaimana respon publik, bagaimana persepsi publik terhadap hal-hal yang dikaitkan dengan program pemerintah, dengan aktivitas partai politik. Jadi intinya Partai Amanat Nasional tetap berpegang untuk pengembangan proses demokrasi ini akan lebih banyak membawa manfaat kalau itu dipilih melalui DPRD. Oke, jadi artinya masyarakat tidak hanya jadi penonton, Pak Yoga? Ya, Jaminan dari tidak, karena penonton itu dalam pengertian ingin menjadikan proses demokrasi ini betul-betul berkualitas, berintegritas, dengan menekankan lebih substantif lagi. Jangan sampai kemudian hanya sekedar demokrasi prosedural, tapi representasi demokrasi sebagai bagian dari kedaulatan rakyat itu juga menjadi faktor penting dalam peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. Oke, nah itu saya ingin dalami. Jadi kalau kemudian kedaulatan rakyat, partisipasi publik, akan bagaimana nanti kalau kemudian rakyat takut bahwa mereka akan jadi penonton saja, Pak? Idiom-idiom tentang kembali lagi ke Orde Baru, otoriter itu saya rasa menurut saya kita sudah tidak bisa balik ke belakang lagi. Itu sudah masa lalu yang sudah tertinggal dan itu akan menyalahi hukum alam gitu. Karena sekarang ini sebagian besar masyarakat Indonesia sudah berpikir rasional, objektif, dan maju ke depan. Kalau kemudian sedikit sekali ada hal-hal yang menyangkut soal intimidasi, akan dikritik oleh netizen. Netizen itu tidak pernah tidur 24 jam, selalu shift terus dia. Gitu. Jadi tidak perlu takut ya, harusnya. Jadi tidak perlu takut. Jadi ada mekanisme kontrol dari yang kepada negara yang dilakukan oleh satu kekuatan civil society LSM. Dan yang kedua, kekuatan yang tidak pernah tidur itu netizen itu. Jadi respon terhadap netizen itu juga menjadi bagian dari proses demokrasi. Tergantung pada persepsi, interpretasi. Nanti kita akan komunikasikan bagaimana menghasilkan suatu produk demokrasi yang betul-betul berkualitas dan sesuai dengan cita-cita bersama untuk menunaikan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, akan dikomunikasikan seperti itu ya, Mas Gunung, tanggapan Anda? Ya, komentar-komentar ini kan menampilkan apa yang disampaikan oleh dari Drone Emprit tadi. Ini kan ada anticipation, terus ada anger, kemudian ada fear, dan semuanya itu menurut saya masuk akal. Ketika pemilihan pilkada itu melalui DPRD, memang akan disandra oleh elit politik, oleh partai politik, oleh ketua umum partai politik. Dan kami sendiri di PDI Perjuangan tidak menginginkan hal itu. Ketika seorang dicalonkan oleh partai, kami melakukan kaderisasi, kami memilih yang terbaik, kami menyeleksi yang terbaik. Tapi siapa yang menentukan dan siapa yang akan dilayani ya rakyat itu sendiri. Ini kan ada slogannya Mas Ganjar, tuanku ya rakyat. Nah ketika seorang itu sudah dicalonkan oleh PDI Perjuangan, maka dalam arti dia diwakafkan untuk publik. Publiklah yang memilih. Dan nanti kalau ada apa-apa juga publik yang akan memberikan penilaian, akan memberikan koreksi. Evaluasi. Karena disitulah pentingnya bahwa partai politik bukan untuk menjadikan seorang pemimpin sebagai bonekanya partai, tapi adalah menjadi pelayan.
Sayyidul qaumi khadimuhum. Kalau dalam pepatah Arab, bahwa Indonesia. pemimpin seseorang, pemimpin suatu kaum itu adalah pelayan bagi kaumnya. Oke. Menjadi pelayan artinya apa? Ketika partai politik mencalonkan dan mewakafkan orang tersebut kepada rakyat, maka dialah yang akan menjadi rakyat. Tapi kalau lewat DPRD, dia bisa jadi pelayan elit-elit politik, bisa menjadi pelayannya partai politik. Oke, PDI baik. Perjuangan tidak Pelayan melakukan hal partai itu. politik. Ya itu. Gus Kozi, Kalau yang tanggapan pakai Anda. kopiah harus ada bahasa Arab. Oh, itu beban ya. Kami tidak elok juga ya mempertentangkan seakan-akan partai vis a vis masyarakat. Padahal partai itu juga lahir dari rahim masyarakat. Ini sekaligus mempertegas bahwa PKB di antara partai politik yang lahir dari rahim reformasi, kita pastikan 100% kita tidak akan setback kepada zaman-zaman waktu itu ya, Orde Baru, Orde Lama dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi mempertentangkan antara partai seakan-akan apa yang diputuskan partai itu selalu berlawanan dengan masyarakat, itu pun sebetulnya juga kan melawan yang menjadi konsensus kita bersama juga ya. Mas Guntur adalah kader partai, saya kader partai, Mas Viva kader partai. Tapi sekali lagi apa yang ini terpotret di dalam sosial media itu adalah yang sebagai bentuk kegelisahan, aspirasi, atensi masyarakat. Tapi apakah cukup dengan kita mengcapture apa yang muncul di media dalam bentuk policy? Tentunya kan tidak. Ada mekanisme juga. Bahwa kemudian pilkada langsung dan tidak langsung, ini kalau dalam konteks anak pesantren ini akhafud dororin. Jadi ada dua pilihan yang sama-sama punya aspek mafsadat dan maslahat. Lah, akhafud dororin ini mengambil mafsadat yang lebih kecil. Oke. Nah, kalau dalam kaidah fikih itu seperti itu. Lah PKB berkesimpulan sesuai dengan hasil kajian kita, evaluasi kita, dan kemarin sudah tweet Ketum sangat eksplisit menyampaikan itu, berkeyakinan bahwa pilkada tidak langsung melalui representatif demokrasi itu aspek mafsadatnya jauh lebih kecil dibanding dengan langsung. Pertimbangannya banyak, netralitas ASN, netralitas APH, food buying, money politik, dan kader yang didorong dilema partai. Di satu sisi punya kriteria, di sisi yang lain mau menang. Oke. Nah yang punya kriteria potensi menangnya kecil, yang tidak punya kriteria potensi menangnya besar, hanya berdasar popularitas dan isi Oke, tas. Gus, kalau begitu apa jaminan masyarakat tidak hanya jadi penonton, bahwa kepala daerah yang terpilih bukan, kalau Mas Gunrom bilang, bukan pelayan partai politik? Sekarang kita sudah hidup di era digital, Mas. Partai politik berkepentingan dalam proses kandidasi pasti, saya katakan bukan mungkin, bukan asumsi, pasti akan mengusulkan kandidat yang sesuai dengan ekspektasi dan atensi publik. Mulai dari trik recordnya, kapasitas, kualitas. Kalau partai terjebak, mohon maaf tadi, diskusi tertutup hanya urusan isi tas, publik akan menjas, publik akan mempanis partai itu melalui proses elektoral berikutnya. Dan partai tidak mungkin mengambil resiko bertentangan dengan rakyat. Makanya tadi saya tidak sepakat kalau memposisikan Punishment itu tidak terjadi kalau tidak secara langsung. Kan logikanya seperti itu. Nah, itu asumsi. Ya, enggak, bukan asumsi dong. Logika Gimana koreksi adalah terjadi ketika masyarakat terlibat secara langsung. Dalam arti itu terjadi dalam pemilihan secara langsung. Bagaimana Anda mengharapkan masyarakat melakukan koreksi kalau hak politiknya dikebiri? Oke. Jadi menurut saya ini soal tertib nalar aja dari tadi kita kan. Bicara money politik yang disalahkan rakyatnya, elit politiknya nggak ditindak, penegak hukumnya yang selama netral nggak pernah dipersoalkan, intinya kan di situ. Jadi money politik bagi kami bukan karena sistem, tapi karena pelanggaran yang dibiarkan oleh penyelenggara negara Dan penegakannya. penegak hukum. Itu kalau Oke. bagi kami. Adakah kemudian kejadian money politik yang bisa ditindak kemudian mendiskualifikasi? Itu adalah norma aturan yang tidak eviden, Mas. Secara normatif ada, tapi secara praksis tidak bisa diterapkan. Money politik itu pelanggarannya di semua partai sulit untuk diterapkan. Itu yang kami maksud, ada problematika secara sistem yang harus Ya, dibenahi. karena penyelenggaranya tidak netral. Semua hal, Mas. Kalau Mulai penyelenggara penyelenggaranya, menegakkan ASN. pasal-pasalnya, Ini- selesai itu. Enggak, ini kan Makanya tidak- memilih makanya- penyelenggara yang benar. Betul. Jangan yang dicabut hak rakyatnya. Sepakat, enggak. Tapi kalau mempertentangkan kemudian yang dipersalahkan rakyat, kita semua tidak ada yang menyalahkan rakyat. Rakyat itu pemegang saham tunggal Republik ini. Dan kita sebagai yang ditugasi oleh rakyat untuk mengatur tata kelola sistem itu. Makanya tadi yang saya sampaikan bukan sistemnya yang salah, saya koreksi, sistemnya yang salah. Dari apa? Mulai dari ASN-nya yang tidak netral, penyelenggaranya yang tidak netral, law enforcement-nya yang tidak Pelakunya jalan. kan Semuanya, pemerintah. kita kan tidak sedang mencari Aparat kambing hitam, penegak Mas. hukum. Jadi sekali lagi momentum putusan MK untuk kemudian mendesain ulang pilkada, pemilu, partai politik ini harus menjadi momentum kita melakukan otokritik. Tidak secara cicilan.
tapi secara komprehensif. Oke, otokritik artinya kepada partai politik. Partai dong ya? politik juga sama. Bukan masyarakat ya? Ya semuanya, semua masyarakat itu dalam hal ini menjadi pelaku korban sebetulnya dari sistem yang ada. Oke. Masyarakat pelaku kemudian yang menerima money politik itu akibat sistem di hulunya yang harus dibenahi. Jadi sekali lagi bukan mempersalahkan masyarakat, tapi sistem ini yang kemudian harus dievaluasi. Ini bagian daripada legislative review yang sudah diamanatkan yang harus kita lakukan. Ini menjawab juga tadi sampaikan Mas Guntur, ini sudah masuk prolegnas dan kita ingin 2026 ini sudah dibahas karena 2027 Juni tahapan pemilu sudah berjalan. Oke. Jadi pilkada itu harus sudah proven aturannya bersamaan dengan pemilu. Berarti artinya ini kita terkejar waktu dong ya? Terkejar 1,5 waktu. tahun. Mulai dari pilkada. Itu melanggar putusan MK loh. Ini Pilkada kan 2031 menurut Mas, saya Pak berbicara masalah itu. Tapi pembahasannya dari putusan MK itu bersamaan. Pembahasan pilkada, pembahasan pemilu, partai politik itu bersamaan. Saya tidak berbicara putusan MK. pilkada langsung sama dengan money politik, menurut saya ini nalar yang berbahaya. Kenapa? Karena dia meniscayakan ketika pilkada langsung artinya ada money politik. Makanya saya bertanya-tanya, apakah nanti pemilihan presiden itu juga bisa tidak langsung dengan alasan money politik? Kan kalau kita mau identikkan antara pemilihan langsung dengan money politik, Oke, ini menurut saya penggunaan logika berbahaya. yang sama maksud Meskipun Anda ya? membicara soal konstitusi, bisa diamandemen kok konstitusi. Makanya saya bilang ini bahaya. Pilkada langsung sama dengan money politik. Politik tingkat tinggi biayanya. Berbahaya. Oke, Pak Yoga. Akan bisa ada tanggapan mengubah soal itu? semuanya menurut saya ya. Gitu loh. Ya kalau secara empiris sih memang kenyataannya begitu. Secara empiris ya, gitu. Saya sejak tahun 2010 mengelola pilkada dan di hasil-hasil pilkada itu untuk calon independen pun juga Salah satu siapa yang perancangnya menang itu gitu. PAN kan? Itu pertama. Terus yang kedua memang ini soal persepsi, interpretasi terhadap konstitusi, terhadap undang-undang dan terhadap platform perjuangan partai politik masing-masing. Oke. Tentu kan pasti akan juga cara pandangnya juga berbeda-beda. Nggak apa-apa, perbedaan itu kita hargai, tapi nanti kan pasti akan ada sebuah komunikasi yang bagus di antara partai politik di DPR. Dan yang kedua, ini penting ini ya, seluruh partai politik itu tidak akan mau berbenturan dengan aspirasi publik. Oke. Seluruh partai Baik. politik. Karena aspirasi publik itu kan juga bervariasi, ya, bervariasi tergantung kepada basis konstituen dan daerah pemilihan masing-masing. Oke, Pak Yoga, gitu. berarti Jadi kalau oleh karena logika- itu, maka kita juga harus teliti. Kalau di partai-partai politik kan juga pasti akan meneliti respon publiknya seperti ini. Jadi kita menentukan sebuah sikap terhadap apa yang akan kita putuskan itu juga melihat dan mempertimbangkan secara serius terhadap aspirasi dan respon publik. Oke, jadi artinya ketika mayoritas responnya negatif, PAN bisa merubah sikapnya? Saat ini kita melihat ada kecenderungan dari media sosial negatif. Nanti kita akan teliti soal objektivitas dan apakah kemudian ada beberapa pernyataan-pernyataan itu yang betul-betul organik atau tidak. Itu kan juga menjadi bahan pertimbangan yang sangat teknis bagi pengelola media sosial dalam rangka untuk merumuskan kebijakan-kebijakan berdasarkan kepada respon dari media sosial. Oke, Itu jadi lain lagi PAN ceritanya. tidak akan Tapi saat berbenturan ini, dengan saat ini aspirasi ya? PAN yang lahir sebagai dari rahim reformasi itu tetap mengembangkan sebuah wacana demokrasi yang betul-betul mempertimbangkan aspek kedaulatan rakyat itu menjadi nomor satu. Oke. Dan mengembangkan demokrasi yang tidak sekedar prosedural, tapi juga substantif gitu loh. Dengan menghilangkan noda-noda hitam yang ada dalam proses dan mekanisme demokrasi, sehingga seluruh aspek sistem yang akan kita kembangkan itu menjadi bagian integral, menjadi keputusan bersama seluruh partai politik. Baik, Ya. oke. Semoga saja itu terjadi gitu. Oke, harapannya ke situ ya. Bang Ferry, tanggapan Anda sekaligus closing Ya, statement. saya mau menyederhanakan, publik wajib marah dengan langkah mundur demokrasi ini. Ini setback. Uang menentukan pahlawan saja kita setback begitu ya. Apalagi demokrasi. Dan harus diingat pencurian hak kedaulatan rakyat ini bisa berbahaya bagi rakyat. Saya ambil contoh, dalam bencana ketika rakyat tidak nyaman dengan layanan pemerintah yang tidak bisa bekerja melindungi mereka ketika bencana, kekuatan mereka, awas lu, pemilu besok kami tidak akan pilih. Sekarang mereka nggak bisa kalau ini dikembalikan.
Jadi bagi saya ini seperti dalam sebuah ladang demokrasi, ada pohon pisangnya ya. Lalu beruk-beruk masuk. Yang ditebang itu adalah pohon pisangnya, bukan beruknya yang diusir. Jadi rakyat yang sedang dipersalahkan. Banyak berbagai model perbaikan dalam pilkada kita. Contoh, salah satu yang kami selalu kampanyekan, bangun kandidasi berjenjang. Tidak semua orang baru masuk partai bisa langsung menjadi calon kepala daerah. Kaderisasi ya, Karena artinya. dia punya uang banyak, Pak Viva. Tapi berjenjang, dia 3 tahun dulu, baru bisa jadi anggota DPRD, nanti jadi kepala daerah sudah 5 tahun dan segala macam. Ini membangun partai sekaligus kader, sekaligus publik yang mereka ingin layani. Baik. Hanya yang saya lihat sekarang ini betul-betul terencana saja. Kita tahulah permainan partai sedang berkelindan dengan banyak kepentingan. Yang mau disembunyikan tetap akan terlihat ya. Ibarat bersembunyi di ilalang sehelai. Semuanya kelihatan. Oke, permainan. baik. Terima kasih, Bang. Gus Kozin. Sekaligus closing statement. Ya, kalau 2 kali jatah Gus Kozin. Nanti saya putar Berbicara semuanya. Ini dalam fair, harus aman fair ya. semuanya. kami yakin semua partai politik menyadari bahwa atensi publik sedang negatif terhadap isu pilkada tidak langsung. Tapi kenapa Ketua Umum kami tetap mendorong kita tampil, jadi kita Karena ingin... perintah Pak Prabowo lah. Bukan, sama sekali bukan itu. Konteksnya, seperti yang disampaikan oleh Pak Viva, kita ingin naik kelas dari demokrasi yang prosedural menjadi demokrasi yang substansial. Jadi harus kita kesampingkan kepentingan elektoral. Kalau berbicara elektoral, mungkin dalam tanda kutip PDIP diuntungkan karena sesuai dengan atensi publik. Tapi sekali lagi kita ingin masuk kepada ruang-ruang bagaimana ruh demokrasi itu lahir. Tidak secara casing formalitas saja, tapi semangatnya. Tadi yang saya bilang, bagaimana iklim demokrasi itu menyiapkan medan tempur yang rata. Semua anak bangsa mempunyai hak yang sama untuk masuk dalam kandidasi di jabatan apapun. Sementara yang selama ini tidak. Nah, kemudian yang terakhir, tadi yang disampaikan Mas Ferry, 100% saya sepakat secara teoritis. Secara empiris tidak sesederhana seperti itu. Kalau berbicara kaderisasi, alhamdulillah PKB 1 bulan setelah dilantik kita tiap hari melakukan kaderisasi berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Apakah kemudian itu sederhana kemudian melakukan kandidasi dengan realitas brutalitas pemilu dan pilkada seperti kemarin? Tidak bisa. Oke. Ini aturan yang secara teoritis indah ya, tapi secara praksis tidak eviden. Berarti secara logika ketika kembali ke DPRD, kaderisasi akan lebih bagus. Bukan itulah hal-hal yang lain. Terus kemudian terakhir yang Secara teoretik tidak ya. indah di DPRD ini ya. Enggak, konteksnya bukan itu. Jadi sekali lagi, kenapa kami hadir dalam diskusi-diskusi ini? Kita ingin merubah yang awalnya sentimen positif itu menjadi sedikit, itu akan nanti menjadi banyak, akan menjadi besar dengan pendidikan politik kepada masyarakat. Oke, kami dapat poin Anda. Mas Gunrom, terakhir singkat saja Mas. Ya, PDI Perjuangan tetap kekeh, tegas untuk mendukung pilkada secara langsung. Karena itu bagian dari penghormatan terhadap rakyat dan jangan mengebiri hak rakyat. Kalau mau bicara kepentingan egois hanya untuk partai, seharusnya PDI Perjuangan mendukung pilkada tidak langsung. Kita kursi banyak di DPRD, tapi kan kita melihat ini kan soal penghormatan terhadap rakyat. Bahwa harus ada koreksi secara langsung dari rakyat. Bahwa seorang pemimpin itu dipilih dan dia harus melayani rakyatnya. Bukan menjadi boneka partai, boneka elit politik, tapi benar-benar bekerja untuk rakyat. Dan representasi itu harus dilakukan melalui yang namanya pilkada secara langsung. Nah kalau memang di situ ada aspek negatif soal money politik, itu kan dampak yang tidak langsung dari pemilihan yang langsung itu. Dan menurut kami solusinya adalah penegakan hukum. Bicara soal aturan diperketat, soal biaya kampanye dan lain sebagainya itu juga diatur. Tapi jangan menghukum rakyat dengan mengambil alih hak politiknya hanya karena money politik yang dilakukan oleh elit-elit politik. Jadi bagi kami tetap pilkada langsung untuk menjamin hak rakyat diakui. Hak rakyat diakui. Pak Yoga, terakhir singkat saja. Ya, wacana langsung atau tidak langsung dari dulu selalu berkecamuk dan sampai sekarang, ya ini menjadi bagian dari proses pembelajaran politik masyarakat, pendewasaan, dan Partai Amanat Nasional tetap berpendapat bahwa pemilihan pilkada tidak langsung melalui DPRD itu akan banyak membawa manfaat buat kemajuan bangsa dan negara, karena nilai demokrasi itu bukan hanya sekedar ditentukan oleh hak pilih, tetapi yang lebih penting adalah
demokrasi sebagai sarana untuk peningkatan kemakmuran rakyat, untuk peningkatan keadilan, untuk menjaga stabilitas ekonomi politik, dan kandidat itu bisa punya hak, punya peluang yang sama dengan yang lain untuk memaparkan visi, gagasan, idenya yang di dalam pilkada langsung dia tidak punya kesempatan untuk itu. Oke, Kita seharusnya bisa berbeda bisa banyak. pendapat, tapi itulah yang akan kita wacanakan dan akan kita bawa ke DPR nantinya. Baik. Oke, baiklah. Mas Nova, terakhir dari Anda, kemana akan bergulirnya kalau ini bola salju? Pertama-tama Bram, publik setuju kalau pilkada langsung ini bermasalah. Akan tetapi permasalahan itu harus dilihat. Masalahnya apa sih? Jangan sampai memberikan obat yang tidak sesuai dengan penyakit dalam pilkada langsung. Lalu kalau ini kita lihat ke depan, bagaimana publik memproyeksi ke depannya, tetap publik curiga, jangan-jangan ini hanya test the water saja, karena ada agenda di balik ini yang lebih besar. Saya kira kalau netizen kan boleh saja berpikir seperti itu ya. Tafsirnya boleh kemana Tafsirnya saja boleh ya? kemana saja. Oke, Saya kira baik. gitu, Bram. Baik, terima kasih Bapak sekalian. Ada Gus Kozin, kemudian Pak Yoga, terus kemudian Mas Gondrom, Bang Ferry Amsari, dan juga Mas Nova. Kami masih akan kembali di waktu dan jam yang sama di minggu depan. Untuk itu saya Bram Herom pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Baik, Bang.